Darboy, ya dulu aslinya bukan Darboy. Aslinya Darbu. Daru kebu. Aku lagi cuma tenanan loh, kita tenanan apa lagi? Beneran. Oh beneran. Terus wah biar keren lah, kasih iya di Darboy. Terus wah kok Darboy sendirian, kok kurang gagah ya, kasih geng. Gitu. Iya. Oke, nah tapi untungnya jenenge Daru ya. Nah jenenge Tommy malah jadi Tomboy kan. Oh iya. Mumet Mas. Iya benar. Oh toh? Iya benar. Bersyukur Mas sudah mungkin Daru. Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Mendung tanpa udan tuh kayaknya di mana-mana ada. Nah, kalau ini fun fact ya, kalau lagi nge-MC kondangan atau kawinan gitu, di akhir kalau di rundown itu ada tetembungan mendung tanpa udan di rundownnya, itu pasti jadi pecah gitu. Nah, karena ngomongin mendung tanpa udan itu kayaknya kurang lengkap kalau nggak ngobrol sama penyanyi aslinya. Nah, ini sudah hadir nih, ada Mas Daru atau Darboy Gang. Boleh dong, tepuk tangan dong. Gila. Ini tapi nggak asli. Oh, tapi nggak asli. Iya. Tapi nggak asli, KW. Aslinya kan Kukuh Prasetyo. Oh iya. Nah, Kukuh itu aku yang versi dangdut. Nah, pertanyaannya yang asli versi dangdut. Pertanyaannya ini Mas. Mas Kukuh itu kan membawakan Mendung Tanpa Udan versi pop kalau bisa dibilang ya. Yang atau pop, ya, yang originalnya pop. Originalnya pop. Nah, Mas Daru ini atau Darboy Gang bawa yang versi dangdutnya. Dangdut. Ngapa Mas kok dhisik tertarik gitu untuk wis lah tak gawe dangdut wae? Apakah karena memang ada ikatan tersendiri dari lagunya? Ya, Oh, piye Mas? Dari segi liriknya tuh kayaknya aku pernah mengalami hal seperti ini ya, gitu. Terus kayaknya jadi soundtrack di hidupku nih. Terus saya pengen lagu itu saya bawakan. Itu ngejar-ngejar Mas Kukuh tuh sulit tuh. Hampir 4 bulan nggak dikasih sama lagunya. Oke. Nggak boleh gitu. Salah satu seniman yang saya hormati dan juga dia memegang banget tentang komitmen gitu loh. Tapi mungkin karena aku nih yang terlalu mendesak. Main kudu. Nah, akhirnya dia luluh enggak gitu. Luluh enggak. Terus akhirnya ya wis lah jalani dulu. Terus ternyata memang benar lagu ini gift gitu. Kayak emang benar-benar hadiah dari Tuhan. Menurutku dari lagu itu menjadi berkah buat saya, jadi rezeki buat saya, buat Mas Kukuh dan bahkan mungkin buat tim-tim kami seperti itu. Oke, berarti Mendung Tanpa Udan cuan ya. Wah. Tapi cuannya bakso cuan. Waduh, tapi cuannya sampai ke Mas Kukuh juga dong berarti ya? Sampai ya. Jadi berkah buat semua akhirnya ya. Jadi Darboy itu kan tidak cuma penyanyi sama pencipta, tapi Darboy juga punya namanya Mabes Balker, yaitu label indie lah ya, bisa dibilang gitu. Terus itu kami mempelajari tentang hak cipta, tentang lisensi dan lain-lain. Dan sebelum kami lanjut untuk mengcover lagu Mendung Tanpa Udan pun, kami sudah mengurus semua lisens, perjanjian hak cipta itu. Dari penciptanya Mas Kukuh kepada publisher atau agregator yang kami pilih, dan menurut saya itu yang amanah gitu. Nah, jadi misalnya make cover ya memang harus berlisensi sebenarnya ya, bener. Apalagi untuk dikomersialkan. Ya. Nah, emang untuk konsumsi pribadi mah sebenarnya ya wajar-wajar aja gitu ya. Tapi dulu anggapnya nggak anggap ini lagu Mendung ini untuk biar nanti meledos dapat uang, nggak gitu. Tapi emang pengen nyanyiin lagu itu. Karena memang klik tadi ya. Tulus. Jadi menurutku apapun yang kita kerjakan dengan tulus itu akan menjadikan sesuatu hal yang tidak kita duga gitu. Oke. Gitu. Ada quote satu nih tadi, nungguin quote loh nih penontonnya loh. Tapi kadang aku malah mau buat lagu. Wah ini yakin nih bagus nih, tak produksi tenanan, modal banyak dan mah nggak bledos ya.
Oke, berarti timingnya memang pas ya waktu itu ya di Mendung Tanpa Udan itu ya. Ya gift itu. Gift-nya ya. Timing ya kayaknya nggak mikir timing ini. Nggak mikir timingnya ya. Nggak. Memang gift-nya mungkin baru. Kayak wong Jawa pulunge ya. Pulunge. Gitu. Nah, tapi nak ngomong ke Ndar Boy Gang atau Mas Ndaru sendiri. Kalau tidak salah kan Mas Ndaru ini anak pendidikan seni musik. Ya. Dulu kalau nggak salah di UNES ya. UNES. Nah, terus apakah memang dhisik ki Cen pengen jadi musisi, tapi kan pendidikan seni musik kan jadi guru gitu. Ya. Apakah memang dulu pokoknya musisi wae lah gitu. Atau memang tiba-tiba ketemu jalannya untuk jadi musisi kemudian ya wes lah terus kayak gitu apa piye? Dulu memang cita-citanya musisi. Mohon maaf ya Kak. Dulu tuh sering gini. Kata-kata orang-orang padahal aku tuh nggak sadar dan aku nggak dulu tuh aku malah lebih sombong dari ini. Waduh. Oh gitu. Sekarang itu apa ya kalau mungkin kalau kita sibuk terus kita jarang ada kabar mungkin ya adalah yang bilang wah sombong, wah sekarang dihubungin sulit padahal kan kita sudah sekarang bekerja punya keluarga punya tim yang tim itu juga punya keluarga kan seperti itu lah tanpa disadari kata teman-temanku sahabat-sahabatku yang setia sampai sekarang tuh aku tuh dulu sering sombong bilang gini sini kene foto aku kok nek aku wis dadi artis kok angel lho aku tapi itu malah di doa lo ya tapi aku enggak sadar aku sampai titik ini tuh titik ini kalau ketemu diwa ya dalam proses sampai sekarang pun aku masih nggak nek aku dulu tuh sering ngomong itu dan itu nggak satu orang dua orang hampir semua sahabatku tuh bilang nek kowe iki mbiyen ki kayak apa ya narsis kayak narsis ya aku iso artis kowe nek foto saiki mengko termasuk cewek-cewek dulu itu tak deketin mau kowe iso nyesel lho gitu tapi mereka saiki nyesel ra Mas ya kayaknya nyesel Enggak. Mereka pasangannya udah top. Nah, itu adalah bentuk sebenarnya hati-hati ketika berbicara dan juga berdoa gitu. Jadi apa ya? Kita kan berdoa tuh mungkin berdoa yang baik kan pasti dengan sikap yang baik kan. Tapi kadang itu ada harapan, ada apa ya? Pengharapan yang kita lakukan kalau kita tulus walaupun sebetulnya guyon tapi kan kita nggak tahu hati kita dalam kadang bisa benar-benar terwujud. Sing ngamini akeh ternyata ya. Sing ngamini oke. Padahal aslinya ya ora Mas. Dulu teman-temanku pas aku gitu sering guyon gitu. Itu teman-temanku ya benci juga. Ada sengit ya. Ngopo to we ngono. Sekarang mereka kalau ketemu aku konser kan di UNES itu kan banyak daerah Batang, daerah Kalongan dan kalau konser di daerah situ kan banyak teman-teman yang datang kan wah tenan jebul omonganmu zaman biyen omongan sik endi ya sik ngono kuwi mau gitulah intinya tapi malah sehingga konco-konco ya maksudnya dirimu bukan yang sengaja wah aku pokoknya ingin bernazar pokoknya sesuk bakal jadi artis yo kok foto karo aku apa segala macam malah konco-konco sing ngeh ya Mas ya ngeh aku dulu enggak jadi dan entah kenapa ini kayak apa ya psikologis atau apa ya aku main curhat di mobil tuh ada itu ini yang sering mendampingi aku. Aku kok kayak aku tuh seperti membayangkan masa lalu tuh nggak bisa ya Mas. Karena terlalu masa laluku terlalu pahit ya. Bener ya. Jadi kayak mungkin tuh kesadaranku kayak aku udah menghapus memori yang dulu itu. Oke. Gitu. Jadi aku biring ngopo wae ya itu kayak saplengan nek wong Jawa saplengan. Kok eleng-eleng orang-orang gitu. Nah, ngomongke masa lalu, nek salah Mas Ndaru ini juga dulu pernah dodol pecel. Ya. Bener atau enggak? Bener. Nah, kuwi ceritane piye? Kuwi ceritane piye dadi lulusan pendidikan? Udah lulus ya berarti waktu itu ya? Atau Udah lulus. Wes lulus sarjana pendidikan seni musik, akhirnya dodol pecel. Piye ceritane, Mas? Ya sebetulnya jualan pecel itu sebagai kamuflase. Biar aku tetap bisa konsisten berkarya. Maksudnya tidak buang-buang waktu untuk bekerja di instansi. Seperti itu. Tapi aku juga tidak menyalahkan teman-teman semuanya untuk kerja di instansi ya. Cuma aku itu memilih untuk caranya aku bisa punya waktu lebih
untuk berkarya. Nah, waktunya lebih untuk berkarya itu yaitu jualan pecel, nunggu pelanggan buat lagu. Jualan pecel, punya pacarnya nggak setuju aku jualan pecel, diputusin jadi lagu. Ngono ya. Gitu. Lagu, nah sampai masuk rekaman, dan pada akhirnya pecelnya makin sepi, pecelnya bangkrut, lagunya meledos. Oke. Ya, Tapi untung bangkrut tuh Mas. Untung bangkrut ya. Kalau nggak bangkrut jualan pecel ya. Tapi saiki karena wis meledos, kemudian juga lagunya udah dikenal banyak orang. Ya, Masih pengen sebagian. buka pecel lagi nggak Mas? Pengen. Kan ini diangkat juga nih. Baru diangkat di project musikal series album Citra Asmoro. Jadi itu kisah nyata. Kisah apa ya? Kisah perjalananku lah mendapatkan seorang kekasih. Oke. Terus kalau berbicara tentang karya-karya dari Mas Daru, Ya. sebenarnya kan sedurung Mendung Tanpa Udan itu udah banyak ya karya-karya yang dihasilkan dari pengalaman pribadi, koyo Balungan Kere dan teman-teman yang jadi trilogi itu. Ya. Itu kan sebenarnya juga sudah dikenal lama gitu. Tapi apakah Mas Daru bisa bilang bahwa yowes timingku memang pas di Mendung Tanpa Udan, atau sebelum-sebelumnya Mas Daru bisa bilang ya sudah mulai dikenal kok gitu? Mungkin apa ya? Ya proses itu. Aku berproses mendalami digital. Terus laguku juga berproses. Sebetulnya lagunya kalau dibilang viewernya juga sama, Lumayan ya. sama lagunya Balungan Kere dan lain-lain itu hampir sama. Terus mungkin saat sekarang aja orang udah ngeh sama TikTok, ngeh sama Instagram, Reels dan lain-lain. Jadi teman-teman juga bisa follow up, bisa share juga. Jadi perkembangannya akan semakin banyak. Kalau dulu tidak semua orang paham digital, tidak semua orang main TikTok. Tidak semua orang nonton YouTube, masih sering nonton TV, masih sering dengerin radio. Sekarang orang dengerin mending di Spotify. Atau di lain-lain seperti itu. Jadi menurutku sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Dan menurutku malah lebih selektif yang zaman dulu. Kalau dari fanbase itu maksudnya lebih solid tuh yang dulu sampai sekarang tuh mereka tuh lebih mengenalnya tuh sosoknya lebih dalam gitu. Kalau ini kan baru viral, udah nggak viral lagi, unfollow. Gitu. Oke. Nah, tapi sampai sekarang Mas, hari ini seorang Darboy Gang itu masih ada nggak sih Mas yang aku ngerti lagu iki Balungan Kere ini itu apa segala macam sampai sekarang di album Citra Asmoro. Tapi aku ki sira ngerti Darboy Gang ki sing ngendi wonge gitu. Masih ada nggak yang seperti itu? Masih banyak. Banyak. Jadi masih banyak yang orang tahu lagunya tapi nggak tahu orangnya. Sering tuh makan gitu terus laguku tapi bakule ra arti. Kuwi rasa-rasa pengen nyamplok ora Mas gitu. Ora ya, santai ya. Maksudku kan kalau tahu kan bisa bundling story. Ngono ya. Gratis enggak bercanda. Sama ngerti kok mangan pecel lele iso di endorse gitu kan. Enggak ya? Enggak. Cuma karena memang aku enggak mainan gimmick sih. Enggak mainan infotainment sih, sensasi. Jadi mungkin orang kurang notice gitu loh. Tapi kalau lagunya kan orang dengerin masih suka. Tapi kalau sosoknya kan mungkin karena juga aku enggak reguler di TV, aku enggak nggak bikin kontroversial nikah terus cerai terus nikah lagi ya enggak gitu, atau pacaran putus nyambung enggak. Coba kalau aku punya lawan kontroversial seperti itu atau gimmick seperti itu mungkin bisa juga karena ternyata di industri itu jangan Mas. Lah iki ngene iki akeh iki sing kontroversial. Terus intinya gitu. Oke, tapi Mas Daru bisa dibilang orang yang memang mungkin tidak terlalu banyak tampil secara reguler di TV gitu. Kuwi memang sengaja apa memang rasik lah nang TV gitu. Menghindari gimmick-gimmick murahan. Murahan. Apa piye Mas? Ini TV RI. Kan YouTube Mas. Iki tampil nang YouTube. Tenang, santai. Piye Mas, piye? Bukan menghindari sih. Bukan menghindari. Cuma belum aja. Belum. Nanti mikir gimmick apa ya aku ya.
Enggak lah. Gimmick dodol Masa pecel kuwi mungkin Mas. Mending kita memikirkan apa yang harus kita perbuat, apa harus kita karyakan lagi. Kita menceritakan tentang apa, kegelisahan apa, mungkin lebih itu sih yang akan mencita waktuku daripada aku memikirkan untuk buat sensasi apa nih, buat gimmick apa lagi nih, bikin caption apa nih biar jadi kontroversial lah, nggak gitu lah. Jadi mending aku, menurutku viewer itu bonus ya, trending itu bonus banget. Tapi bagaimana kita bisa berkarya, karya itu bisa menjadi soundtrack di hidup orang itu walaupun tidak begitu banyak, daripada banyak cuma ikut euforianya tapi mereka nggak memaknai suatu nadanya, memaknai liriknya, nadanya atau proses perjalanan kreatif itu. Nah yang menarik adalah pendengarnya Mas Daru atau Ndarboy Gang ini tidak hanya orang-orang yang bisa berbahasa Jawa. Ya. Bahkan kalau nggak salah kemarin Maitur Suwunnya itu juga sampai ke Bali, Papua, yang mana mereka tidak berbicara bahasa Jawa. Ya. Itu ceritanya apa ya Mas? Apakah memang mereka nyanyi lagu-lagu nih Mas Daru itu dengan logat masing-masing, logat timur ngono kae opi ya Mas? Tetap nyanyi, mereka nyanyi, tapi walaupun mereka nggak tahu, nggak tahu artinya ya. Terus kalau rame, panggungnya rame, ternyata nggak cuma ya hampir 60% orang Jawa yang nonton di sana. Jadi pepatah dulu wong Jawa ki ono ning ndi-ndi ya, iki tenan. Kebukti ya? Buktikan, Di Papua, di Bali, dimanapun. Nah, ngomong-ngomong tentang Maitur Suwun itu, berarti kan dari Bali ada, Papua ada, tapi dari semua perjalanan untuk tour itu, yang paling berkesan di mana Mas? Yang paling berkesan di Papua sih. Kenapa tuh? Di Papua. Jadi setelah Jayapura, Timika, dan itu baru gencar-gencarnya itu KMB ya. Lah itu harusnya kita disorong tuh. Harusnya disorong. Untung kok kita ada job tour di Surabaya. Kalau kita nggak jadi ke Surabaya, yang kebakar itu mungkin Ndarboy juga tuh di situ. Gitu. Berarti memang waktu itu sudah ada rencana untuk sana. Jadi kan habis Jayapura, Timika, habis itu ke Sorong. Lah di Sorong ini jadwalnya kita ada di Surabaya. Jadi kita pulang Surabaya, ternyata di Sorong kebakaran itu. Nah sedikit Mas ngebahas Ndarboy Gang. Namanya kan Daru gitu ya. Nggak pakai NC saja nih, Daru sebenarnya, karena kebiasaan wong Jogja Bantul kudu tambah tambah M Bantul Daru gitu. Kenapa bisa sampai Ndarboy ada gengnya pula? Ceritanya apa Mas? Ndarboy, dulu aslinya bukan Ndarboy, aslinya Ndarbu. Daru kebu. Aku lagi cuma tenanan loh, kita tenanan apa lagi? Beneran. Oh beneran. Terus biar keren lah, kasih di Ndarboy. Terus kok Ndarboy sendirian kok kurang gagah ya, masih geng gitu. Jadi Ndarboy geng, orang-orang taunya grup padahal solo karir. Wingi aku ya layanan Mas karo wong TVRI. Ndarboy geng ki wong akeh enggak satu orang wong kasihan. Karena mereka taunya ada gengnya itu lah. Kuwi ono gengnya ya mesti akeh gitu. Karena ya itu tadi, walaupun saya sendirian tapi saya membutuhkan banyak orang untuk membantu saya, untuk mensupport saya. Seperti itu. Nah tapi untungnya jenenge Daru ya. Nah jenenge Tommy malah jadi Tomboy kan. Mumet Mas. Iya benar. Oh toh? Iya benar. Bersyukur Mas jeneng mungkin Daru. Terima kasih loh. Terima kasih apresiasinya loh. Sangat apresiasi untuk merendahkan materi Jose aku. Nah, Maitur Suwun berarti sudah selesai. Enggak. Masih. Maitur Suwun itu tajuk manggung saya. Tajuknya namanya Maitur Suwun. Kalau Endang Sukamti ada Sukamti D. Ada Sela itu Sela apa ya? Ada lah, Sela D atau enggak tahu. Ranggawi-gawi lo Mas. Ranggawi-gawi lo. Oh iya. Nanti malah ditemuk aku. Selageng akeh lo nek lo. Oh iya benar. Aku juga selageng. Oh gitu. Ya. Tapi terus Ndarboy Maitur Suwun. Lah tur itu Jawa Bali Papua itu dilaksanakan secara mandiri. Itu untuk mempromosikan album Citra Asmoro Bawan Dangdut. Mempunyai album fisik nih. Yang milenial kayaknya
ada sih beberapa Om Bawes juga dari Jogja, Darboy, tapi yang tour baru aku tok. Nah itu yang seru adalah ketika tahu fakta bahwa ini dikelolanya mandiri ya. Mandiri. Untuk My Tours One ini. Mandiri itu maksudnya dari kita bekerja sama dengan orang, maksudnya kita nggak pasrah ke promotor atau ke Ya. ke apa ya? IO misalnya. IO atau sponsor seperti itu. Mumet lah Mas ngurusin Sponsor, soalnya ini nggak ada. Nggak ada. Belum sponsor. Dan cuan. Yuk, bisa yuk. Waduh, Mas, ambruk aja Mas. Iki Icon maskot. loh. Katanya TV sekarang nganu ya? Heeh. TV sekarang nggak ada kabel ya? TV Nggak sekarang kabel, apa namanya digital. Nah. Nah ini ikonnya. Ini kasih sponsor gini boleh juga. Oke, iki tak melu sih ya arahin gitu. Oke. Ngantuk bareng. Iya. Nah, tadi dibilang secara mandiri tapi tetap bekerja sama dengan orang-orang gitu. Ya. Proses yang paling sulit dari My Tours One ini apa, Mas? Secara dirimu kan memang kalau boleh dibilang pendidikan seni musik mungkin ya dulu belum kenal sama yang namanya publishing, kemudian lisensi apa segala macam, promotor apalah segala macam. Bisa sampai mengelola secara mandiri untuk turnya. Yang paling marake mumet ki apa? Kalau itu kan proses ya, terus mungkin banyak teman-teman yang emang di bidangnya, maksudnya aku jadi kru, emang dia jadi vendor, lain seperti itu. Jadi bagaimana kita menjalin suatu persahabatan, pertemanan itu dengan tulus, maka mereka juga akan membantu kita dengan tulus kan seperti itu. Kalau nek wong Jawa, nek wong apa Jogja yo guyub rukun gitu. Bagaimana Adele Serawung seperti itu. Kalau manajemennya kita manajemen kepercayaan, manajemen kekeluargaan seperti itu. Sing paling mumet ya ngecake duit. Ngecake Duitnya balik. Oh, ngalamin juga? Iya, di tour itu kan apa sampai sekarang ada uang tiket yang masih belum balik. Oke. Dan Darboy King pas selama tour itu baru tak buka di sini yo. Di selama tour itu Darboy King belas sepeser pun nggak dapat hasil dari tour itu. Gitu. Wow. Jadi uangnya emang benar-benar buat mungkin dari uang dari event pun kita nggak dapet selama tour itu. Jadi memang benar-benar untuk produksi, mau ngasih produksi aja sampai sekarang masih kurang. Terus buat tiket, refund tiket dan lain-lain seperti itu. Jadi Darboy emang ya benar-benar mandiri, hitungannya tombok dewe. Getih ya ambane. Oke. Tapi ini enggak kapok ora Mas? Enggak ngurusi tour. Ora ya, malah pengen terus apa ngerti, ayo sponsor. Sama aja kayak Sama kita. aja. Daripada kita ngumpulin uang untuk liburan, habis-habisin uang, mending kita untuk bikin event. Bikin event, kita bisa menghibur teman-teman yang belum pernah kita jamah, mungkin di daerah Pantura dan lain-lain. Ya, puji syukur ini hampir semua daerah di Jawa ini sudah diputeri. Sudah terjamah. Tapi belum semuanya. Belum semuanya. Nah, selain dari tadi di Pulau Jawa, terus ada Papua, Bali dan segala macam. Ada tempat yang memang pengen dikunjungi nggak Mas? Entah itu di Indonesia, entah di luar negeri misalnya. Yang pengen dikunjungi Pak. Suriname. Kenapa Mas? Suriname, Belanda, karena banyak saudara-saudara kita yang di sana juga. Oh gitu. Dan banyak saudara-saudara di sana yang mendengarkan lagu-lagu kita di sini. Itu. Sudah ada callingan kah atau sudah ada rencana untuk bisa sampai sana? Rahasia. Rahasia. Nanti TVRI kalau jadi berangkat tolong di blow up ya. Oke. Tolong di blow up ya. Di mana? Capsite di mana? Tolong dengarkan. Ada medianya kan? Ada. Nak butuh reporter Mas ngomong aku Mas. Oh ya siap Mas. Aku pokoknya apa wae tak lakoni lah reporter. Lo gak Mas, asine ya. Jenengan nyanyi mau kula ten mriku. Ojo. Oke, kita main games dulu Mas. Ini sudah disiapin beberapa pertanyaan. Sampean tinggal pilih aja salah satu. Oke. Nanti jawabnya cepat, jangan lama-lama. Siap. Ini contohnya ya, misalnya kita jawab cepat nih jadi. Jawab cepat. Oke. Jadi misalnya Rusia atau Ukraina? Iki sik gede. Wah, repot. Cilik kursine apa gedean aku ya? Ora, ketoke studione memang kecilikan. Heeh. Sik sesak. Studione ini. Gak apa Mas mlebu ya Mas? Gak apa. Nah ini namanya Edu. Nah, halo dadah dulu. Halo. Gulumu nang
Tak kira mau Randy Pandugu loh mau. Jebol dudu ya. Ya. Oke, kita main games dulu Mas. Pertanyaan pertama, jika bisa dilahirkan kembali tetap menjadi Darboy Gang atau Afgan? Darboy Gang. Kenapa? Karena Darboy Gang membawakan lagu-lagu Jawa. Oke. Dan itu adalah lagu bahasa daerah kita. Kita harus melestarikan bahasa daerah kita dan juga mengenalkan bahasa daerah kita ke mancanegara. Mantap. Nguri-uri ya. Nguri-nguri. Oke, pertanyaan kedua, Happy Asmara atau Wulan Guritno? Pikir sih. Happy Asmara atau Wulan Guritno? Wes di warning sih, ayo. Nek Happy engko seneng nikahi. Nak Wulan seneng nikahi. Nek Wulan kayaknya enggak ada yang marahin ya. Wulan Guritno. Wulan Guritno. Kemarin kayaknya habis ketemu ya? Iya. Dia datang ke konser kan waktu itu? Iya. Sama pacarnya? Apa? Sama pacarnya kan kemarin? Enggak tahu pacarnya atau siapa enggak tahu. Oh gitu ya. Bukannya pacarnya aku ya? Waduh. Ra mungkin. Berarti emang wayu tenan Mas? Wayu tenan. Wayu. Pol. Oke. Nah dikon milih Wulan Guritno atau Sofia Lajuba? Sofia Lajuba atau padha-padha ayune lho wi. Wulan Guritno. Wulan Guritno. Tetap istiqomah ya. Oke, pertanyaan ketiga. Karena Wulan Guritno yang support manggungku. Ya. Terima kasih. Itu kita enggak undang-undang, enggak kenal plus itu. Nah, tapi datang ya. Pengen nonton ternyata beliau juga mendengarkan lagu-lagu Jawa lah, itu termasuk wong blasteran yang ngrungokke lagu Jawa ora isin dangdutan juga ketok kowe isin dangdutan. Nah, padahal ya dangdut is the music my country. Oke, pertanyaan ketiga, tambah album atau tambah subscriber di YouTube? Tambah album. Tapi kan YouTube-nya saiki lagi cuan, Mas. Lagi akeh nambah. Kalau karyanya kita berkarya terus, uang kita akan mengikuti. Gitu. Uang akan mengikuti ya. Kalau kita terus memburu uang lah, kapan kita terus meningkatkan mutu kita dalam berkreativitas, terus kita berproses berkembang dan lain-lain. Oke, boleh kasih tepuk tangan, ini jawabannya berkualitas loh ini barusan loh. Oke. Yang selanjutnya, karir langgeng tapi di nasional atau go internasional tapi pensiun dini? Waduh angel kuwi. Nah, nasional yang langgeng, tapi go internasional tapi sealbum langsung baru ini gitu. Enggak, go internasional tapi ya sebulan 2 bulan sekali ke luar negeri enggak masalah lah. Oke, iki pilihannya ono dhewe ya, gawe dhewe ora apa-apa. Oke. Selanjutnya, iki ketok sing gawe pertanyaan memang rada gawe konflik sih. Denny Caknan atau Didi Kempot? Denny Caknan atau Didi Kempot? Kenapa? Hah? Kenapa? Dia the godfather of Broken Heart pertama. Terus yang kedua, beliau memang panutan saya dalam berkarya. Terus yang ketiga, lirik-liriknya juga banyak yang menginfluensi saya, yang kok menginfluensi saya. Kebalik. Lirik-liriknya menginfluence saya. Iya benar, mempengaruhi. Piye toh? Maksudnya tak bimbing Mas ya. Mempengaruhi jenengan dalam saya. Bikin lirik. Nah, menginfluence bener. Terus menurut saya Didi Kempot itu adalah akarnya. Akarnya, terus kita adalah pohon-pohon yang dituai, buah-buah yang dinikmati sekarang. Tapi pohon itu akan selalu ada, akan selalu kokoh. Nah, jadi ya tetap Didi Kempot. Oke. Satu lagu Didi Kempot yang paling disuka apa Mas?